Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang bulan Elul. Kita akan membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam satu kitab, yaitu kitab Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ketemu semua, saya akan mengajak untuk kita membaca bersama-sama satu ayat ini, supaya nanti saudara tahu kaitannya ayat yang kita baca dengan firman yang kita dengar itu apa, saudara tahu. Yesaya 30 ayat 15 bersama-sama kita baca. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Yisrael berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Namun kamu tidak menginginkannya. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, tepat pada malam hari ini, kita sudah ada di awal bulan Ibrani yang baru, yaitu bulan Elul. Karena pada malam hari ini masih tanggal 3 Elul, saudara. Jadi kalau beberapa hari yang lalu, saudara coba keluar rumah dan saudara melihat ke langit, maka di situ saudara akan melihat bulan itu kelihatan bulat penuh dan sangat indah cahayanya. Tetapi pada malam hari ini saudara, bulan itu sudah tidak bulat lagi. Tetapi pada malam hari ini, bulan itu hanya memperlihatkan sabit tipisnya. Tetapi sekalipun bulan malam ini hanya memperlihatkan sabit tipisnya, itu juga tidak kalah indahnya dengan bulan yang beberapa hari yang lalu bentuknya bulat penuh dan sangat indah memancarkan cahayanya. Karena malam ini saudara, kita masih ada di awal bulan Elul, atau bisa saya sebut malam ini adalah Rosh Kodesh Elul. Nah saudara-saudara sekalian, satu hal yang paling penting dan paling fundamental dari bulan Elul yang harus kita ketahui adalah bahwa bulan Elul itu tidak hanya bulan kasih karunia, dan bulan Elul itu juga tidak hanya bulan pengampunan, tetapi bulan Elul itu juga bulan Tesyufah atau bulan pertobatan, sebelum kita bersama-sama masuk ke perayaan Yom Teruah, dan sebelum kita bersama-sama juga masuk dalam perayaan Yom Kippur sebentar lagi, kira-kira sekitar 1 bulan lagi saudara, kita akan bersama-sama merayakan Yom Teruah. Nah, benang merah pertobatan yang harus dilakukan selama bulan Elul dan perayaan Yom Teruah itu memberitahu kita bahwa bulan Elul adalah bulan pemurnian, dan bulan Elul itu juga bulan pengudusan. Sebelum kita berjumpa dengan mempelai laki-laki kita, siapa ini? Yesua. Di mana kita akan berjumpa dengan Yesua sebentar lagi itu? Di perayaan Yom Teruah. Ini artinya apa? Kita akan berjumpa dengan mempelai laki-laki kita, Yesua, di perayaan Yom Teruah. Itu artinya apa? Ini artinya saudara, kalau Yesua menggenapi Yom Teruah dengan kedatangannya, inilah yang dimaksud bulan Elul, itu bulan pengudusan sebelum kita itu berjumpa dengan Yesua. Karena perjumpaan di awan-awan dengan Yesua, itu saya sebut sebagai perjumpaan yang kudus atau pertemuan yang kudus. Jadi kalau perjumpaan kita dengan Yesua suatu hari kelak ketika Yesua datang, perjumpaan itu disebut perjumpaan atau pertemuan yang kudus.
Kita yang mau ketemu Yesus berarti juga harus apa? Harus kudus. Maka inilah kenapa bulan Elul itu disebut bulan Tesyufah atau bulan pertobatan. Karena dengan orang itu melakukan tesyufah atau dengan orang itu melakukan pertobatan, tentunya dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Dan ketika dia menjaga kekudusan hidupnya, otomatis orang itu akan kudus, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah kenapa bulan Elul itu disebut bulan Tesyufah atau bulan pertobatan. Nah, tetapi kalau kita coba melihat di kitab Yesaya 30 ayat 15 yang kita baca tadi, saudara. Rupanya pada waktu itu, orang-orang Israel itu sangat keberatan jantung hatinya untuk bertobat. Karena di kitab Yesaya 30 ayat 15 tadi dikatakan apa? Di situ dikatakan, di dalam pertobatan dan keheningan, kamu akan diselamatkan. Lalu ayat ini saya bypass, saya langsung ke kalimat yang terakhir di situ dikatakan apa? Tetapi kamu tidak menginginkannya. Nah, kata-kata kamu tidak menginginkannya itu menunjukkan kalau jantung hatinya orang-orang Israel. Yang pertama, jantung hatinya itu sangat berat untuk bertobat. Yang kedua, jantung hatinya orang-orang Israel itu sangat berat untuk mengakui kesalahannya. Dan kalau apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini coba kita tarik di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita itu seperti orang-orang Israel. Coba diakui atau tidak? Berapa banyak di antara kita yang ketika kita melakukan satu kesalahan atau ketika kita melakukan dosa, saat itu mulut dan jantung hati kita rasanya itu berat untuk mengakui kesalahan itu. Rasanya jantung hati kita itu berat untuk mengakui dosa itu. Padahal secara Bapak Yahweh itu tidak kelihatan, saudara. Bapak Yahweh secara fisik kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Tetapi rohnya ada. Bahkan malam hari ini rohnya Bapak Yahweh itu ada di tengah-tengah kita, saudara. Memberkati ibadah kita pada malam hari ini. Tetapi seringkali ketika orang itu melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa, mulut dan jantung hatinya itu rasanya sangat berat untuk mengakui kesalahan itu kepada Bapak Yahweh. Padahal secara Bapak Yahweh itu tidak kelihatan. Kalau malu mengakui sama saya sebagai gembala, itu wajar. Karena saya kelihatan. Tapi Bapak Yahweh kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Jadi seharusnya orang-orang Israel dan kita itu tidak perlu menjadi malu dan keberatan untuk mengakui kesalahan kita. Dan biasanya juga, saudara, kalau mengakui saja itu berat, untuk bertobat itu pasti juga berat. Nah, tetapi pernahkah kita merenungkan satu hal begini, saudara? Kenapa orang itu sangat berat mengakui kesalahannya? Di sini, saudara, ketika saya coba merenungkan, saya menemukan beberapa hal. Kenapa orang itu seringkali berat mengakui kesalahannya? Sekalipun dia tahu dia itu salah. Tetapi saya perhatikan orang itu sudah tahu kalau dia salah. Tetapi saya perhatikan orang itu untuk mengakui kesalahannya saja rasanya berat. Dan orang kalau sudah untuk mengakui saja itu berat, tidak mau, biasanya untuk bertobat pun orang itu pasti juga rasanya berat. Lawong mengakui saja tidak mau, mengakui saja berat mulutnya. Apalagi mengambil sikap pertobatan, pasti juga sangat berat untuk orang itu. Nah, yang pertama, orang berat mengakui kesalahannya, itu biasanya karena
disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu apa? Disonansi kognitif itu dorongan untuk melindungi egonya karena orang itu takut kelihatan bodoh atau takut kelihatan salah. Satu di antara cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu psikologi, itu memberitahu begini, saudara. Orang itu cenderung akan mempertahankan pendapatnya, sekalipun dia tahu pendapatnya itu salah. Hanya supaya apa? Hanya supaya orang itu tidak kelihatan bodoh dan tidak kelihatan salah. Tetapi yang tidak bisa dipungkiri, hati kecilnya itu tetap mengatakan sebetulnya bahwa pendapatku itu sebetulnya memang salah. Tapi karena orang itu takut kelihatan bodoh, dan orang itu karena sudah terlanjur ngucap, dia tidak mau kelihatan salah, maka dia pertahankan pendapatnya yang salah itu mati-matian. Tetapi sekalipun orang itu mempertahankan pendapatnya yang salah mati-matian, saya sebut orang itu lupa satu hal. Kalau banyak orang yang tahu kalau pendapatnya itu salah. Jadi kalau banyak orang yang tahu kalau pendapatnya itu sebetulnya salah, mau ditutupi seperti apapun supaya tidak kelihatan salah, orang akan tetap tahu kalau itu salah, saudara-saudara sekalian. Maka saya ingat dulu ketika di tahun-tahun awal penggembalaan saya ingat saya pernah salah mengajar. Tetapi pada waktu itu ketika saya tahu saya salah mengajar, waktu itu saya memilih untuk mengakui kesalahan saya, dan pada waktu itu saya memilih untuk meralat pengajaran saya yang salah. Jadi ceritanya di tahun-tahun awal penggembalaan saya pernah mengajarkan satu hal kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Cuman saya lupa pengajarannya apa, saya lupa. Tapi saya ingat betul. Setelah 3 tahun saya mengajarkan itu, suatu hari ketika saya belajar lagi, saudara. Rupanya apa yang saya pelajari ini ada kaitannya dengan apa yang pernah saya ajarkan 3 tahun sebelumnya. Nah pada waktu itu saya cukup kaget. Karena apa yang saya pelajari yang baru ini, kok ternyata kalau saya kaitkan dengan yang pernah saya ajarkan dulu, loh kok ada yang salah dari apa yang pernah saya ajarkan. Kok ada poin yang tidak tepat ya. Nah pada waktu itu saudara, saya mengambil satu sikap untuk saya mengakui kesalahan saya. Saya ingat pada waktu itu di sesi ibadah, di satu sesi ibadah, begitu masuk ke sesi firman Tuhan seperti ini, jemaat Tuhan sudah duduk, saya ngomong sama jemaat Tuhan begini. Bapak Ibu, kalau saudara masih ingat, sekitar 3 tahun yang lalu, saya pernah mengajarkan pengajaran ini. Tetapi 3 tahun kemudian atau kemarin, saya itu belajar. Saya belajar lagi dan ternyata apa yang pernah saya sampaikan dulu, itu ada yang salah, ada satu poin yang salah, dan ada satu poin yang tidak tepat. Maka oleh sebab itu, yang pertama saya minta maaf untuk kesalahan pengajaran saya. Yang kedua, hari ini saya akan membetulkan pengajaran saya yang salah. Nah itu yang saya lakukan dulu saudara. Padahal waktu itu, saya bisa saja melakukan pembiaran. Toh pada waktu itu jaraknya itu sudah sangat lama. Jaraknya itu 3 tahun. Dan kemungkinan saat itu orang itu sudah lupa dengan apa yang saya ajarkan. Waktu itu bisa saja saya itu melakukan pembiaran. Karena pada waktu itu yang pertama jaraknya sudah lama. Dan saya yakin banyak orang yang sudah lupa dengan apa yang saya ajarkan. Apalagi pada waktu itu belum ada YouTube, bukan belum ada YouTube, tapi saya belum main YouTube. Jadi secara rekam jejak kesalahan pengajaran saya itu tidak ada, saudara. Nah, kalau rekam jejak kesalahan pengajaran saya tidak ada,
Waktu itu bisa saja saya melakukan pembiaran, tetapi jujur saja, hati saya rasanya itu berat untuk membiarkan. Maka sekalipun pada waktu itu sudah jalan 3 tahun, suatu hari di sesi ibadah seperti ini, saya ralat lagi, karena saya merasa apa yang saya sampaikan dulu salah. Karena kalau soal pengajaran, kalau sampai salah, itu sangat berbahaya untuk iman saudara. Jadi yang pertama saudara, orang berat mengakui kesalahannya, itu karena disonansi kognitif. Satu dorongan kuat di dalam hati, yang tujuannya itu untuk melindungi egonya. Hanya supaya orang yang salah mempertahankan pendapatnya yang salah itu tidak kelihatan apa itu? Tidak kelihatan bodoh dan tidak kelihatan salah. Tapi kalau saya tidak peduli, karena saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini sudah dewasa imannya, dewasa rohaninya. Jemaat Tuhan saya yakin tidak akan berkata, lah kok salah? Loh kok salah ngajarnya dulu? Wah ini pendeta bodoh ini. Saya yakin jemaat Tuhan tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi orang-orang yang sudah dewasa rohaninya pasti akan berpikir apa? Kalau sampai berani meralat, itu artinya orang itu sungguh-sungguh belajar dan dia bertanggung jawab dengan pengajarannya. Ya, jadi orang berat mengakui kesalahannya. Yang pertama itu karena disonansi kognitif. Satu dorongan kuat dari dalam hatinya untuk mempertahankan atau melindungi egonya hanya supaya tidak kelihatan bodoh atau tidak kelihatan salah. Kalau dalam bahasa Jawa, disonansi kognitif itu apa? Ada yang tahu atau tidak? Kalau dalam bahasa Jawa, disonansi kognitif itu apa? Bahasanya apa kira-kira? Ada yang tahu? Dalam bahasa Jawa, disonansi kognitif ki wis salah ngeyel, saudara. Itulah disonansi kognitif dalam bahasa Jawa. Dan ini persis yang dilakukan siapa? Di kitab suci itu ada tokoh yang seperti ini, saudara. Siapa dia? Namanya Syaul atau Saul. Syaul atau Saul itu tahu ketika dia bawa rajanya Amalek hidup-hidup, dia tahu itu salah. Tapi Saul ngeyel. Sehingga kita bisa melihat dengan Saul, Bapak Yahweh itu sangat berat hatinya untuk mengampuni dosa-dosanya Saul. Tapi dengan Daud, Bapak Yahweh itu bisa dengan begitu mudahnya mengampuni Daud. Karena apa? Karena ketika Daud itu ditegur sama Nabi Nathan, Daud itu tidak mau alasan cincong, dia tidak mau banyak alasan. Dia langsung katakan apa? Hatati la Yahweh. Ya, aku memang berdosa melawan Yahweh. Daud tidak alasan macam-macam, saudara. Ya, dia ketika ngatur panglima perangnya Urias supaya ditaruh paling depan, yang tujuannya supaya istrinya Urias yang cantik itu bisa ditiduri. Itu diakui ketika ditegur sama Nabi Nathan. Dia langsung mengetahui tanpa cincong, tidak pakai alasan macam-macam. Yang di dalam bahasa Ibrani pengakuannya langsung Daud itu ditulis dengan kata hatati la Yahweh, yang artinya ya aku memang sudah berdosa melawan Yahweh. Maka begitu Daud itu mengakui langsung kesalahannya, Bapak Yahweh itu juga dengan begitu mudahnya mengampuni Raja Daud dari dosa-dosanya. Tetapi dengan Saul, Bapak Yahweh itu seperti dindende. Ngerti dindende, ngerti saudara? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ditunda-tunda. Nanti-nanti gitu loh. Seperti Bapak Yahweh itu berat jantung hatinya untuk mengampuni Saul. Karena apa? Karena ketika Saul itu ditegur sama Samuel, pada waktu itu apa yang dikatakan Samuel? Kamu sudah ngerti
Perintahnya itu cuma satu, habisi orang-orang Amalek. Tapi kenapa rajanya dan ternak-ternaknya Amalek itu masih kamu bawa ke sini? Di situ Saulnya ngeles, ngeyel apa? Lah ini kan ternak-ternak yang bagus-bagus yang tak pilih-pilih. Sayang kalau ini dibantai, dihabisi semua sayang. Ini kan yang bagus-bagus ini bisa dipakai korban untuk Yahweh. Dipikiri Bapak Yahweh itu kolu sama korban dari ternak-ternaknya Amalek. Justru Bapak Yahweh itu sangat jijik dengan ternak-ternaknya Amalek, saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama, orang rupanya sangat berat mengakui kesalahannya. Itu karena ada satu dorongan dari hatinya untuk melindungi egonya supaya tidak kelihatan bodoh atau tidak kelihatan salahnya. Lalu yang kedua, orang berat mengakui kesalahannya biasanya juga itu karena merasa semua yang dilakukan itu baik atau benar. Dulu awal kejatuhannya Saul itu juga begitu. Dari merasa apa yang dia lakukan itu juga baik. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, Saul itu merasa apa? Ternak-ternaknya Amalek yang dia bawa pada waktu itu pulang, itu kan ternak yang bagus-bagus. Sangat sayang kalau dibantai, dihabisi semua itu sayang. Ini kan masih bisa dipakai untuk korban persembahan untuk Yahweh. Jadi sayang kalau tak habisin semua itu sayang. Lah yang bagus-bagus itu tak pinggirkan, sing jelek-jelek tak bantai habis. Kelihatannya baik saudara. Tetapi Saul itu tidak peka. Karena yang menurut Saul itu baik, ternyata di mata Bapak Yahweh itu justru jijik dengan ternak-ternaknya Amalek. Tidak mau. Seperti yang saya katakan tadi. Dipikirnya Bapak Yahweh itu kolu. Mau terima bau pembakaran korban dari ternak-ternaknya Amalek. Dia berpikir ini ternaknya kan bagus-bagus. Ini kalau dibakar lemaknya pasti juga bagus. Dan pasti nanti baunya itu sangat harum. Dan begitu bau harum itu naik, Yahweh itu akan berkenan dengan korban persembahan dari ternak-ternaknya Amalek ini. Si Saul berpikir seperti itu, tapi dia tidak peka. Yang dia pikir baik, ternyata di mata Bapak Yahweh sangat jijik dengan ternak-ternak itu, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, belajar dari keputusan yang salah yang diambil oleh Saul ini. Di sini ada satu pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Hati-hatilah untuk setiap keputusan yang kita ambil. Hati-hatilah dengan setiap keputusan yang kita ambil. Secara khusus, di situ ada satu tendensi. Keputusan yang kita ambil di malam hari. Jangan buru-buru berpikir bahwa keputusan itu sudah tepat, sudah benar. Memang saya katakan malam hari dan di dalam keheningan malam hari, itu memang waktu yang tepat untuk kita merenung dan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Tapi ingat juga, malam hari itu juga gencar-gencarnya kuasa kegelapan sedang apa itu? Sedang gerilya. Jangan sampai keputusan yang kita ambil di malam itu diintervensi oleh kuasa kegelapan, sehingga keputusan itu bukannya baik hasilnya, tapi malah menciptakan apa? Malah bikin masalah. Saya sendiri saudara, itu sering ketika mendapatkan satu keputusan di malam hari, itu biasanya akan saya tunggu sampai besok paginya. Kalau besok paginya setelah saya bangun tidur, saya renungkan lagi keputusan yang saya ambil semalam, dan di situ jantung hati saya masih damai sejahtera, itu pun tidak langsung saya eksekusi apa yang sudah saya putuskan semalam. Tetapi biasanya kalau hati saya sudah sejahtera atau masih sejahtera, saya akan pertimbangkan lagi, saya akan renungkan lagi baik-baik,
saya timbang-timbang lagi baik-baik sebelum saya eksekusi. Jadi coba pikirkan baik-baik setiap kali saudara itu mau mengambil keputusan. Supaya jangan sampai kita itu terjebak dengan sikap seperti Saul yang merasa baik dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi ternyata justru itu dipandang suatu kejahatan di mata Bapa Yahweh. Dari sini kita belajar, hati-hatilah untuk setiap keputusan yang kita ambil secara khusus di malam hari. Jangan kita buru-buru berpikir keputusan itu pasti sudah tepat, sudah benar. Memang malam hari dan di dalam keheningan malam, itu memang waktu yang tepat untuk kita merenung dan mengambil satu keputusan. Tetapi di malam hari itu juga ada yang sedang dan selalu gerilya. Siapa dia, saudara? Setan atau kuasa kegelapan. Kalau saat itu ketika kita merenung, ketika kita berpikir mengambil keputusan, kita tidak bawa di dalam doa, alam roh yang menaungi kita, tempat di mana kita mengambil keputusan itu, tidak kita mintakan bungkusan kuasa Bapa Yahweh, setan itu bisa masuk intervensi, saudara. Dan kalau masuk intervensi, ya sudah, apa yang kita putuskan hasilnya bukan baik, tetapi justru akan jadi masalah di suatu hari kelak. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang berat mengakui kesalahannya, itu karena merasa apa yang dia lakukan itu sudah baik atau sudah benar. Ungkapan dunia saja tahu kalau yang baik itu belum tentu benar, tetapi kalau yang benar itu sudah pasti baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang berat mengakui kesalahannya biasanya karena merasa hanya melakukan kesalahan kecil. Kan cuman kesalahan kecil, tidak perlu diapakan itu, tidak perlu dibereskan. Padahal di mata Bapa Yahweh, istilah dosa besar dan dosa kecil itu tidak ada. Tidak ada juga dosa hitam dan dosa putih, itu juga tidak ada. Di mata Bapa Yahweh, semua itu sama. Dosa ya dosa, salah ya salah. Tidak ada kesalahan kecil, kesalahan besar, itu tidak ada. Kesalahan kecil dan kesalahan besar itu kan pikiran kita yang terlalu mentolerir kesalahan. Sehingga ketika ada kesalahan yang kita anggap kecil, itu kan cuma kesalahan kecil. Tidak perlu dibereskan. Nanti akan selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nantinya saudara, di pengadilan Bapa Yahweh, semua dosa orang satu dunia ini termasuk saudara dan saya. Saudara ngerti, itu akan diadili di satu pengadilan yang sama. Jadi tidak ada nih yang dosanya besar itu sebelah kiri, yang dosanya kecil-kecil di sebelah kanan, itu tidak ada. Tetapi nanti di pengadilannya Bapa Yahweh, semua dosanya orang satu dunia ini, termasuk dosa-dosa kita, itu akan diadili di satu pengadilan yang sama. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar, itu tidak ada. Salah kecil, salah besar, itu juga tidak ada. Karena semua itu sama di mata Bapa Yahweh. Dan perlu kita ketahui saudara, bahwa ketika kita merasa hanya melakukan kesalahan kecil, lalu di situ kita merasa tidak perlu diakui atau dibereskan. Saudara ngerti, perasaan hanya melakukan kesalahan kecil dan tidak usah dibereskan. Saudara ngerti, itu perasaan yang sebetulnya sedang ditanam setan di dalam jantung hati kita. Hati-hati saudara, setan itu juga tahu konsep menabung yang dikatakan apa? Sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Setan itu tahu begitu jadi bukit, dan ketika orang itu tetap tidak menyadari bahwa dosa atau kesalahan kecil juga diperhitungkan Tuhan, saudara tahu apa yang sedang terjadi sebetulnya dengan orang itu?
Ketika orang itu tetap tidak menyadari bahwa kesalahan atau dosa kecil itu juga diperhitungkan Bapa Yahweh, maka setan itu akan bawa orang itu, terus dia akan dibawa berjalan tapi tanpa Tuhan. Dia akan bawa orang itu terus jalan, tetapi orang itu dibawa jalannya itu tanpa Bapa Yahweh atau tanpa Tuhan. Terus jalan sampai di satu titik yang sudah disiapkan setan. Dan saudara tahu, di titik itu, orang itu akan mengalami satu kehancuran yang hebat. Karena dia tidak lagi berjalan dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ini yang seringkali saya katakan, kalau saudara itu undur dari iman saudara, saudara undur dari pelayanan, dari pekerjaan Tuhan, saudara meninggalkan Bapa Yahweh, meninggalkan Yesua, lalu saat itu tidak terjadi apa-apa, saudara tinggalkan ibadah dengan santainya dan tidak terjadi apa-apa, saudara jangan sekali-kali berpikir, Bapak Yahweh itu no problem. Bapak Yahweh itu tidak mempermasalahkan. Hati-hati, ini pikiran yang sengaja ditanam setan supaya hubungan saudara dengan Tuhan itu jadi tidak baik. Ya, hati-hati. Saudara meninggalkan Tuhan, saudara tinggalkan pelayanan, saudara tinggalkan ibadah, tetapi saat itu tidak terjadi apa-apa. Nyatane juga aku ora ditegur, aku baik-baik saja. Kalau saudara berpikir seperti itu, teman saya yang namanya Antok, itu dulu waktu dia putuskan meninggalkan Tuhan, hidupnya baik-baik saja saudara, malah untuk jodoh. Loh benar, waktu dia ikut Bapak Yahweh, dia suka sama perempuan, nanti kalau dia suka, perempuannya yang tidak mau. Nanti kalau perempuannya yang suka, dianya yang tidak mau. Nanti saya carikan jodoh. Teman saya kenalkan. Wah, rupanya kok koyok ngene no. Dalam hati saya, memangnya rupamu bagus piye? Saya temukan teman saya itu. Tapi setelah dia tinggalkan Tuhan, saudara ngerti, malah dapat jodoh. Sekarang anaknya 3, saudara. Sekarang anaknya 3. Jadi kalau saudara berpikir saudara tinggalkan Tuhan, saudara tinggalkan pelayanan, saudara tidak setia ibadah lagi, tidak ada apa-apa, itu hanya durung apa nih? Wayai. Nek saya cuman bilang begitu. Engkau nek wis wayai, ya tahu sendiri. Ya tuh ini saya tidak menakut-nakuti loh saudara ya. Karena saya juga banyak melihat bagaimana orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu, hidupnya itu begitu mengerikan. Kalaupun sekarang belum terjadi apa-apa, suatu saat orang yang sudah meninggalkan keselamatan, itu pasti akan melihat harga yang harus dia bayar. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Karena saat itu orang itu akan dibawa, setan itu terus jalan. Tetapi dia tidak sadar jalannya itu sedang dipisahkan dari Tuhan. Dipisahkan dari Bapak Yahweh sampai di satu titik yang sudah disiapkan setan. Dan di titik itu orang itu akan mengalami satu kehancuran yang hebat. Karena dia tidak lagi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tahu semua ini berawal dari apa saudara? Semua ini atau kehancuran yang hebat ini yang tidak disadari ini awalnya dari perasaan merasa hanya melakukan kesalahan yang besar atau kecil tadi? Kecil, cuman tidak berhenti di situ. Setelah dia merasa hanya melakukan kesalahan yang kecil, dia merasa juga apa? Cuman kesalahan yang kecil, tidak perlu dibereskan, tidak perlu diakui, tidak perlu dibereskan. Nanti akan selesai sendiri dengan waktu. Jadi saudara-saudara sekalian, merasa hanya melakukan dosa atau kesalahan kecil itu sangat berbahaya. Karena sebetulnya perasaan seperti
Itu tanamannya setan, supaya dengan perasaan seperti itu, orang atau komunitas itu akan terpecah belah. Ya, berapa banyak satu komunitas yang sudah baik, tapi komunitas itu tiba-tiba pecah hanya gara-gara apa? Perasaan yang tidak enak yang dipendam terlalu lama di dalam komunitas itu. Ada orang di dalam komunitas itu yang melakukan satu kesalahan yang membuat teman-temannya tidak nyaman, tetapi orang itu tidak mau mengakui dan dia tidak mau minta maaf. Akhirnya komunitas itu pecah, saudara. Dan dengan perasaan seperti itu juga, hubungan manusia dengan Tuhan itu jadi tidak baik. Kenapa saya katakan cuman dengan perasaan merasa hanya melakukan kesalahan kecil dan tidak perlu diakui apalagi dibereskan, itu bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu kenapa? Karena Bapak Yahweh itu kan selalu menghendaki yang baik. Kalau salah ya diakui, bereskan. Itu kan yang jadi kepinginannya Bapak Yahweh kan begitu. Nek salah ya diakui, bereskan. Nah tapi kalau manusianya tidak mau, jadi baik atau tidak hubungannya sama Tuhan ini, saudara? Ya jadi tidak baik. Kalau Bapak Yahweh itu kan menghendakinya yang baik gitu loh. Kalau salah ya sudah akui saja, bereskan. Wong Bapak Yahweh itu disebut dia punya satu sifat. Dia Elohim yang setia dan sangat adil. Saudara ngerti kata-kata setia dan sangat adil itu artinya apa? Artinya kalau orang itu salah, dia akui kesalahannya, Bapak Yahweh itu juga akan bekerja dengan keadilannya. Dalam hal ini keadilannya itu akan mengampuni orang itu dan tidak mempermasalahkan lagi dosa-dosanya. Itu keadilannya. Adil kan? Orangnya ngakoni, terus diampuni. Di dalam ranah hukum dunia saja juga seperti itu. Berapa banyak hakim yang mempertimbangkan perbuatan baik terdakwa atau pengakuan terdakwa, jujurnya terdakwa, yang kemudian perbuatan baik dan pengakuannya itu meringankan hukuman terdakwa itu, saudara. Itu bentuk keadilan Tuhan. Sebetulnya ini belajar dari Bapak Yahweh atau konsepnya Bapak Yahweh. Tetapi ketika orang tidak mau mengakui kesalahannya, Bapak Yahweh juga akan adil. Tidak ngaku, ya sudah, keadilannya akan kamu terima apa? Bentuknya punishment atau hukuman. Jadi Bapak Yahweh adil atau tidak? Sangat adil, saudara-saudara sekalian, ya. Kalau Bapak Yahweh Tuhan, itu kan pengennya selalu yang baik-baik. Kalau salah ya diakui, bereskan, tapi kalau manusianya tidak mau, kan hubungannya jadi tidak baik sama Tuhan. Inilah yang saya sebut perasaan hanya melakukan kesalahan kecil dan tidak perlu dibereskan. Itu sebetulnya tanamannya setan yang tujuannya untuk memecah belah hubungan yang baik. Kalau hubungan antar manusia, ya memecah hubungan yang baik antar manusia. Kalau sama Tuhan, ya memecah hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu memang tanamannya setan, saudara. Jadi jangan sampai kalau saudara melakukan kesalahan sekecil apapun, saudara berpikir, enggak apa-apalah, ini cuman kesalahan kecil. Bapak Yahweh itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Bapak Yahweh pasti mengampuni. Saya katakan betul. Tetapi dia akan mengampuni itu kalau kita mengakui. Itu bentuk keadilannya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau tidak ngaku, diampuni tidak kira-kira? Ya tidak. Ya, jadi kita jangan melintir. Seringkali saya perhatikan orang itu suka melintir Tuhan. Dipelintir, disesuaikan dengan pikirannya sendiri. Yang seolah-olah itu benar. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Pemurah dan Pengampun. Aku memang dosa, memang salah, aku pasti diampuni. Tapi tidak ada tindakan tesyufah atau pertobatan atau pengakuan saja tidak. Bagaimana bisa diampuni? Nah, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, saudara. Bahwa akar dari semua perasaan yang salah ini
atau perasaan-perasaan seperti disonansi kognitif. Perasaan merasa semua yang dilakukan baik, dan perasaan merasa hanya melakukan kesalahan kecil, sehingga orang berat mengakui kesalahannya, dan berat untuk membereskan juga. Sebetulnya akarnya itu cuma satu. Apa itu? Yehirut. Apa itu Yehirut? Yehirut itu vanity atau kesombongan. Di dalam kitab suci saudara, kita bisa melihat Bapak Yahweh itu sangat concern dengan kesombongan. Bapak Yahweh concernnya tapi concern yang benci dengan kesombongan, bahkan dia sangat benci. Dulu Amalek sampai dijadikan musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Itu karena Amalek tidak hanya sombong, tetapi Amalek itu sangat sombong. Di mana sombongnya Amalek itu di mana? Di satu kalimat saja yang keluar dari pemimpin mereka. Kalimat itu tidak panjang, kalimat itu pendek. Kalimat itu cuma dikatakan, kami sudah punya semuanya. Terus untuk apa Yahweh itu untuk kami? Kalimatnya tidak panjang lebar. Dia cuma mengatakan kami sudah punya semuanya. Alutsista, alat-alat perang, kami punya yang terbaik saat ini. Strategi perang kamilah yang terbaik di antara segala bangsa saat ini. Pasukan perang, kami punya banyak. Terus, kalau kami sudah punya semua ini, Yahweh itu untuk apa? Untuk kami. Kata-katanya tidak panjang lebar, tak saudara. Tetapi kata-kata itu, kalimat itu, sangat bikin Bapak Yahweh itu muak. Dan menjadikan Amalek sejak saat itu, bahkan Yahweh itu tidak hanya mengatakan, aku benci dengan Amalek dan keturunannya. Tetapi Bapak Yahweh itu sampai bersumpah, mulai detik ini sampai selama-lamanya, Amalek dan keturunannya akan jadi musuh bebuyutanku. Maka begitu siapa tadi? Saul malah bawa si Agag, rajanya Amalek, sama ternak-ternaknya Amalek yang dilihat bagus. Bapak Yahweh ngamuk lewat si Samuel, saudara. Si Samuel ambil pedangnya Saul, tebas itu lehernya Agag. Dan saudara ngerti, saat itu kemungkinan besar dari Midras Yehudi yang saya pelajari, masih ada orang-orang Amalek yang tidak ditumpas habis, sehingga melahirkan keturunan-keturunan Amalek yang lain sampai hari ini. Saudara jangan pernah berpikir kelihatannya Jerman itu ya hanya bangsa atau negara biasa. Saudara tahu, Jerman itu DNA rohnya Amalek, saudara. Karena apa? Orang-orang Jerman itu juga sangat membenci orang-orang Yahudi. Di zamannya siapa itu? Hitler, Nazi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan kesombongan. Karena dulu Saul orang yang diurapi Bapak Yahweh. Jatuhnya itu dari sini saudara. Dari Yehirut atau vanity atau kesombongan ini. Jangan sampai saudara terjebak dengan 3 perasaan yang salah ini. Karena 3 perasaan yang salah ini saya katakan tidak hanya berbahaya, tetapi 3 perasaan ini sangat berbahaya, saudara. Saya banyak melihat orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang terjebak di 3 perasaan yang salah ini. Sehingga ketika orang itu ada di sebuah gereja atau ada di sebuah kehilat, yang selalu saya perhatikan, orang-orang yang terjebak dengan 3 perasaan yang salah ini, pasti informasi yang saya dapat, orang itu selalu bikin masalah di gereja atau di kehilat itu. Karena apa? Dia merasa apa yang dia lakukan itu cuma kesalahan yang kecil. Tidak perlu dibereskan. Nanti akan selesai sendiri dengan waktu. Dia merasa apa yang dia lakukan baik. Sehingga dia jalan sendiri, saudara. Tetapi selalu yang saya perhatikan, endingnya itu selalu masalah.
Dan itu selalu dilakukan oleh orang-orang yang terjebak dengan 3 perasaan yang salah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai gembala di tempat ini, saya berdoa Bapak Yahweh akan selalu memberikan jantung hati yang sejuk untuk saudara dan saya. Untuk apa jantung hati yang sejuk itu, saudara? Jantung hati yang sejuk yang selalu saya minta untuk saudara dan saya, itu supaya kita selalu bisa mengembangkan sikap mengakui setiap kesalahan kita, sekecil apapun itu di hadapan Tuhan. Atau dengan teman-teman kita, dengan sesama kita. Itu doa saya, saudara. Karena seorang gembala, dimanapun itu hanya senang dan punya satu kerinduan yang sama, itu pasti. Kalau di dalam sebuah kehilat atau gereja yang digembalakan, di situ yang ada itu hidup yang rukun bersama-sama. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran, tetapi semuanya baik, saling memperhatikan, saling mengasihi. Sehingga saudara, sama seperti Raja Daud yang pada waktu itu langsung mendapatkan kemurahan di mata Bapa Yahweh. Kalau kita bisa mengembangkan sikap selalu mengakui kesalahan kita, maka kemurahan yang sama yang diberikan kepada Raja Daud, kemurahan itulah yang akan kita terima juga dari Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini.